Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Fajar Muna, kemudian teman saya. Saya Evia Mafruka. Saya Puput Maria Rosalina. Saya Nur Azizah. Akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yaitu rancangan pembelajaran dalam UPD. Selanjutnya pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Mbak Puput. Monggo Mbak Puput. Ya, terima kasih atas waktunya. Bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan peserta didik, mulai dari perkembangan peserta didik, gaya belajar peserta didik, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, guru harus mempelajari psikologi pendidikan agar mempunyai gambaran mengenai karakteristik peserta didik, sehingga guru dapat membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dan dapat mengakomodasi semua kecerdasan yang terdapat di dalam suatu kelas. Selanjutnya Mbak Hati. Bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan keefektifan pembelajaran. Cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan keterlibatan dan keefektivitas rencana pembelajaran yaitu: 1. Buat suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul. Di antaranya, Anda bisa belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat-tempat yang nyaman, misalnya di taman atau pinggir danau atau ruangan ber-AC. 2. Merangkum pokok pembelajaran. Mencatat pokok-pokok pembelajaran. Karena jika membaca satu buku, akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan membaca. Mengambil intisari dari apa yang telah dibaca dari materi tersebut. Hal ini akan membuat kemudahan mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya yang ketiga, belajar bersama. Yaitu metode ini seringkali dikatakan metode yang paling efektif karena dalam suasana belajar berkelompok yang cukup santai, otak menjadi lebih rileks menerima pelajaran atau materi yang akan diserap. Selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan bekerja sama. Maka sangat dianjurkan untuk belajar bersama untuk menghadapi ujian. Yang keempat, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Ini sangat efektif digunakan dan otak sangat mudah mengingatnya. Monggo, selanjutnya Mbak Nur. Yang kelima, belajar dengan praktik. Belajar sambil praktik adalah hal yang sangat efektif. Cara ini akan membuat peserta didik tidak akan merasa bosan. Misalnya, pada pembelajaran IPA seperti botani atau vertebrata, kita bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan, atau apapun. Dengan itu, kita bisa membuat sebuah acara belajar menjadi lebih asik. Yang keenam, belajar rutin tapi jangan lama-lama. Karena dengan belajar rutin, peserta didik akan semakin mudah untuk mengingat hal-hal yang sudah dipelajari. Belajar rutin itu bukan berarti terlalu lama untuk belajar, namun belajar seperti saat pagi, habis subuh itu 45 menit, siang 25 menit, atau sore setelah sholat asar itu 50 menit. Terus yang malam itu bisa 1 jam. Cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama.
7. Mengerti bukan menghafal. Hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, cuman kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah mengerti teorinya, maka dengan sendiri akan kita ingat seketika ujian. Kalau masih dalam metode belajar dengan menghafal, sangat disarankan untuk pindah ke metode mengerti materi. Terima kasih. Demikian pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya saya minta maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba berhenti nanti, Mbak. Berhenti nanti. Oke.